matiin jadi biar pada ide be. Oke, selamat pagi. Kita akan membahas untuk upgrade sebuah power unit PCP untuk Max atau Power Max. Oke, ini udah saya upgrade. Nanti kita tes. Untuk powernya ini BJ Hunter. Cuman ini banyak yang diganti. Satu set ini pipa diganti menggunakan pipa stainless 304. Yang sebelumnya ini adalah kuningan 1,5 mili untuk ketebalannya, sama-sama OD25. ID-nya berbeda, ID-nya ini lebih kecil karena ini lebih tebal. Ini yang sebelumnya itu ini. Dan ini banyak yang diubah dari standarnya. Salah satunya ini untuk ini permintaan yang punya, dibuat rel peninggi. Dan untuk mounting telenya pun wajib kita ganti karena ini rel yang di atasnya rel 22, yang ini rel 11. Oke, langsung kita ke bahas untuk masalah powernya. Jadi untuk memaksimalkan sebuah power, ini versi saya, versi orang lain mungkin berbeda. Kayak begini. Karena ini terlalu panjang, jadi nggak, untuk prosesnya terlalu panjang, nggak mungkin kita buat video terlalu panjang. Jadi kita persingkat di atas kertas ini aja. Oke, satu untuk ini kita berbicara untuk 177 atau 4,5. Oke, kalau saya untuk yang lebih enak dimaksimalkan untuk powernya adalah untuk diameter pipa yang besar, karena saya usahakan di atas OD25 lebih enak. Karena ini OD25 pas, apalagi ID-nya agak kecil, makanya saya rekomendasikan untuk OD yang lebih besar, karena ID-nya pun pasti besar. Sebenarnya yang kita butuhkan untuk upgrade ini, untuk bore up di dalam, adalah ID-nya, ID pipa tersebut. Oke, kita langsung. Kalau untuk itu saya rasa udah pada tahu semua untuk upgrade di bagian dalam. Cuman banyak yang istilahnya hanya upgrade di situ untuk memaksimalkan, dan ujung-ujungnya hasilnya kurang maksimal atau kurang sesuai dengan keinginan kita. Jadi salah satu yang harus diperhatikan adalah suling atau laras. Jadi ini ada sebuah dua laras. Oke. Panjangnya 150, 170 cm. Dengan spek yang sama, model alur yang sama, dengan TR yang sama, dengan ID-nya yang sama, karena ID sebuah laras 4,5 ada seperti gejluk pada umumnya. Kalau diukur dia hanya 4,3 mm. Jadi ini kita sama ratakan, spek sama semua, hanya panjang yang berbeda. Oke ya, jadi otomatis yang paling cepat untuk FPS-nya yang dihasilkan ini dengan syarat dipasang di unit yang sama ya, di unit yang sama dan semua sama, hanya panjang ini perbedaannya, dengan berat mimis yang sama. Jadi yang paling unggul untuk speednya dari mimis tersebut yang pasti ini, dengan syarat pressure memadai, mencukupi di dalam sebuah pipa. Oke, pastinya yang lebih panjang. Kenapa? Karena lintasannya yang panjang. Sama kita halnya kalau istilahnya kita kasih contoh seperti kita dorong mobil di tempat yang datar. Kalau kita dorong untuk jarak yang jauh atau dengan kita long, pasti yang bisa lebih kencang yang didorong jauh. Jadi kalau kita dorong 1 meter, pasti kecepatan mobil tadi
pasti pelan, pasti lebih cepat. Yang kita dorong yang mungkin sampai 10 meteran, pokoknya di atas 1 meter yang tadi lah pastinya. Itulah mungkin ilustrasinya untuk sebagai contoh. Oke, satu, itu yang pertama tadi. Yang kedua, untuk TR. Untuk TR berpengaruh juga menurut saya untuk daya tembus. Jadi ada TR bermacam-macam. Kalau seperti TR memang untuk laras loker, TR akuratnya memang jarang ditemui. Istilahnya dikatakan TR 1:24. Tapi kalau diukur mungkin kurang, mungkin lebih. Beda halnya dengan untuk laras-laras impor seperti LW. Ya kalau TR 1:24 memang betul 1:24, atau 1:17, 1:25, 1:26. Oke, jadi TR yang dibutuhkan untuk main hang speed sebaiknya, karena namanya sebuah unit itu akurasi adalah harga mati. Walaupun power seperti apa saya bilang besar, kalau akurasinya tidak baik sama doang, gak ada artinya. Jadi carilah TR kalau istilahnya 1000, mau main 1600-an fps ke atas atau 1400 ke atas, sebaiknya gunakan TR rail 1:24. Sampai kalau mau main fps naik lagi 1:25 antara yang dua ini. Jadi kalau TR yang rapat, kalau ini termasuk TR renggang lah saya bilang. Kalau TR yang rapat, jadi putaran di lingkaran di dalam, kalau kita intip istilahnya garis spiral atau alur spiral yang di dalam, pasti dia banyak putarannya, itu TR rapat. Itu memang untuk daya tembus, atau walaupun dia fps saya bilang 900, pasti daya tembusnya lebih jauh untuk menembus benda daripada TR yang satu, contohnya ini 1:25 dengan fps yang sama 1900 fps, pasti daya tembusnya yang TR rapat ini lebih jauh, seperti TR 1:17 itu udah TR rapat. Oke, jadi untuk satu, itu yang kedua tadi ini. Perlu yang ketiga, terakhir, ini sangat penting untuk memaksimalkan power. Ini gambar dari depan. Nah, ini yang alur klasik, seperti inilah kira-kira. Oke, kita lanjut. Jadi ini yang model seperti ini laras pada umumnya. Kalau kita intip dari depan ya begini tampilannya, klasik. Yang ini poligon dan masih sangat jarang untuk produk lokal. Ada tapi jarang. Pada umumnya di LW atau laras Jerman. Oke, jadi kenapa? Jadi yang ini yang kita pilih untuk memaksimalkan sebuah power unit, kita harus memakai poligon yang model laras seperti ini daripada yang seperti ini. Jadi yang bikin ini menang untuk memaksimalkan power, satu, untuk di sini hambatannya berat. Jika sebuah mimis melewati alur tersebut, jadi ini lebih besar hambatannya dibanding yang seperti ini, yang model poligon, alur poligon. Oke, jadi perbandingannya kemarin ada sebuah master laras yang bahas, sangat lumayan jauh perbandingan hambatannya. Jika saya memang kurang ngerti rumusnya, tapi itulah, jika diukur dan dirumuskan, hasil hambatannya yang ini lebih besar, yang otomatis mengurangi laju dari sebuah mimis. Oke, yang kedua masalahnya, jika mimis kita pasang dan ditembakkan, jadi kalau yang klasik ini
banyak yang angin menerobos, jadi nggak fokus semua sama rok mimis tersebut. Jadi banyak yang lewat dari ini celah-celah alur tersebut ini. Jadi kalau yang model poligon dia lebih rapat. Jadi dari segi kedua tadi, yang pertama sama kedua udah menang, kedua-duanya udah menang jelas poligon. Yang poligon. Oke. Ini dengan spek yang sama dalam arti panjang sama, ID sama, hanya model alurnya yang berbeda dan unit yang sama. Oke, yang terakhir untuk memaksimalkannya, loading. Di loading laras. Jadi kalau yang klasik usahakan dia seperti ini. Kita anggap ini pangkal laras, ini ujung. Ini ujungnya. Ini pangkal saat kita ngisi peluru atau loading mimis. Jadi untuk memaksimalkan untuk laras seperti ini, untuk di power loadingnya harus seperti ini. Jadi ini alur, kita anggap ini kalau kelihatan dari samping ya bentuk alurnya. Sebaiknya hanya kepala dari mimis ini yang berada di dalam laras yang beralur saat loading, saat sebelum ditembakkan, saat didorong dari lontop atau grendel. Jadi dia harus seperti ini. Jadi kita anggap sampai sini yang beralur. Jadi harus mimisnya harus di sini. Jadi mulai dari ini pembatas antara kepala dan rok sebaiknya di posisi yang tidak beralur, yang berbentuk agak lebih besar lah, lebih besar di pangkalnya, ID-nya. Mudah-mudahan paham. Jadi tadi untuk unit yang kita tes tadi itu adalah bawaan dari BJ Hunter. Untuk laras pun masih BJ Hunter. Kalau nggak salah panjang larasnya 60 cm. Dan alurnya alur klasik. Untuk ID-nya memang nggak saya ukur. Paskah 4,5 atau 4,3 saya nggak ukur. Jadi untuk power memang jelas belum bisa maksimal. Karena kalau kita ganti laras lagi udah mahal. Oke, jadi semoga bisa bermanfaat, terutama buat yang benar-benar pemula. Tapi bukan saya berarti master atau ahlinya. Semoga bisa yang sama sekali tidak mengetahui bisa jadi tahu dan bermanfaat. Tapi ini versi saya. Oke, terima kasih.